Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siaswada Haji? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini, Rabu 4 Desember 2024, tepat 50 tahun terjadinya musibah Haji di Maskelia Sri Lanka tahun 1974. Pagi ini bersama Bapak Zain Amiruddin selaku pimpinan komunitas keluarga Swada Haji dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Monumen Swada Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mendapatkan gambaran kronologi terkait peristiwa tersebut. Jadi peristiwa yang terjadi di Maskelia Sri Lanka pada tahun 74. Mungkin sekilas tentang gambarannya. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mbak Ulan dan para pemirsa harap diketahui bahwa hari ini tepat hari Rabu Pahing, nanti malam masuk pada Kamis Pon. Pada tahun 1974 yang lalu terjadi musibah haji di Maskelia Sri Lanka, atau pada waktu itu terkenal dengan peristiwa Haji Kolumbu. Nah, akhirnya dalam mensikapi itu jumlah yang dibawa oleh pesawat haji itu, yakni pesawat Martin Air, 182 jamaah seluruh Indonesia, dan 111 diantaranya adalah jamaah haji Indonesia. Pada saat terjadi musibah itu, karena tidak ada yang memperkirakan lebih dulu, otomatis keluarga dalam keadaan guncang yang sehebat-hebatnya. Namun alhamdulillah akhirnya beberapa teman akhirnya bisa berkumpul setelah itu mensikapi situasi ini. Dan akhirnya dibentuklah suatu komunitas yang diberi nama Koordinator Keluarga Swada Haji Blitar. Kebetulan waktu itu kepemimpinannya serahkan kepada saya dan kepada almarhum Bapak Haji Muhadi. Kemudian komunitas ini bagaimana supaya keluarga yang sekian banyaknya itu bisa terjadi saling pengertian, bagaimana mensikapi sesuatu seperti itu. Demikian Pak. Jadi ada kayak komunitas perkumpulannya keluarga korban itu. Iya, dan itu dibentuk dengan berdasarkan rapat beberapa perwakilan mereka sekitar 40 orang di rumah Bapak Haji Bakri Pakuden. Bapak Zain bersama Bapak Muhadi almarhum. Iya, iya. Termasuk apa ya, ide apa namanya itu? Sumber idenya seperti itu, ya, ya. Terus bagaimana langkah dan sikap keluarga? Jadi setelah kan ada rapat nih tadi sih Bapak aturkan. Langkah dan sikap keluarga Swada Haji menghadapi peristiwa tersebut tadi. Ada rapat, terus kelanjutannya? Ya, kelanjutannya akhirnya mereka setiap Sabtu itu mengadakan rapat dan mau sikap ini bagaimana. Pertama, bagaimana nasib keluarga Swada Haji, terutama mereka yang dimakamkan di Maskelia itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana nasib keluarga haji lebih lanjut tentang hak. Kalau ada informasi setiap ada kecelakaan penerbangan itu mendapat hak asuransi. Akhirnya mereka rapat itu. Kemudian yang ketiga, mereka juga sudah mulai mempunyai suatu ide. Peristiwa ini tidak hanya dibiarkan saja, tapi dibentuk suatu bentuk bangunan pengiling-iling atau dalam hal ini disebut dengan monumen. Dan akhirnya mereka sepakat ada dua bentuk monumen. Satu mengikuti sunnah Rasul atau yakni dengan bentuk masjid. Kalau Rasulullah pada itu Masjid Kuba. Kemudian kami dari Pak Muhadi dan teman-teman yang muda-muda, karena orang Islam belum punya lembaga kesehatan yang mumpuni, akhirnya mempunyai ide bagaimana ditandai dengan bentuk rumah sakit. Alhamdulillah kedua-duanya masjid dan rumah sakit bisa terbentuk. Nah, pertama masjid yang ada di Blitar ini adalah di masjid di Kebonrojo itu, Masjid Monumen Swada Haji. Kemudian yang kedua, masjid yang berada di sebelah
Rumah Sakit Suhada Haji diberi nama Masjid Darussalam. Kemudian yang ketiga di Juanda diberi nama Masjid Suhada. Kemudian yang di Maskelia atau di Sri Lanka itu juga diberi nama Masjid Suhada juga. Alhamdulillah masjidnya sudah terbentuk 4 masjid, 1 rumah sakit. 4 masjid tadi di Kebon Rojo, kemudian Masjid di Suhada Haji juga ya, namanya di Pakunden. Berarti yang bersampingan dengan Rumah Sakit Suhada Haji, ya. Masjid Darussalam, ya. Terus ada di Juanda, ya. Dan di Kolombo, ya. Namanya sama Masjid Suhada Haji. Jadi ada 4 masjid, ya. 4 masjid sebagai pengiling-iling, ya. Dan Rumah Sakit Suhada Haji. Ya. Di samping bangunan fisik sebagai simbol tadi untuk mengiling-iling, aktivitas komunitas keluarga untuk mengadakan acara haul mungkin bisa dipaparkan. Oke. Jadi secara fisik mereka sepakat untuk membuat satu monumen. Secara nasional kan biasa disebut monumen. Akhirnya secara budaya masyarakat, kita kan orang-orang Jawa ini kalau ada sudah ditinggalkan oleh keluarga meninggal dunia diadakan selamatan pengiling-iling. Nah itu kalau bahasa Arabnya itu adalah haul. Pengiling-iling itu dilakukan selama setahun sekali. Kemudian haul itu juga sesuatu hitungan 12 bulan atau disebut dengan 1 tahunan. Oleh karena itu bahasa Arabnya pakai haul, kemudian bahasa Jawanya aslinya pengiling-iling. Nah, pengiling-iling yang fisiknya ada monumen, pengiling-iling yang bentuk non fisiknya ada mengadakan pertemuan keluarga Suhada Haji tiap tahun mengadakan haul ini. Yang dalam bahasa Jawanya selamatan ya, di masyarakat sekitar kita sebut dengan selamatan haul. Jadi bisa diasumsikan haul, pengiling-iling, selamatan. Itu satu rangkaian. Jadi rumah sakit dan yayasan itu beda gitu Pak Jen. Haulnya ini haul peringatan meninggalnya para syuhada. Jadi gini, karena pada waktu itu yang mendirikan itu berusaha mendirikan ada keluarga Suhada Haji, maka harus punya lembaga hukum. Maka untuk lembaga hukum ini akhirnya keluarga Suhada Haji ini mendirikan yayasan, namanya diberi nama Yayasan Monumen Suhada Haji. Karena yayasan ini mengelola barang-barang fisik yang berupa monumen, sehingga dengan diberi nama Yayasan Monumen Suhada Haji. Oleh karena itu saya ulang Mbak Ulan ya, jadi haul itu tidak mesti harus dengan berupa sambutan pakai bujeng dan sebagainya. Tadi kita baru mengadakan juga haul, yakni dengan cara apel karyawan seluruhnya sambil mendoakan para almarhum yang telah meninggal dunia. Yang penting ini pengiling-iling gitu. Jadi tidak harus dengan bujeng terus nyiram kembang. Ya betul, pagi ini bersamaan dengan apel kita peringatan haul Suhada Haji. Terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri mungkin ada hal yang disampaikan kepada keluarga maupun perangkat masjid dan rumah sakit berkaitan dengan haul ini. Oke, kepada seluruh keluarga Suhada Haji dan eksponen mereka yang mengelola masjid maupun rumah sakit, kami ingin pesankan tahun ini biasanya kita mengadakan satu pertemuan keluarga dengan cara pertemuan pernah di masjid, pernah di lapangan tahun yang lalu, lapangan bersama dengan Gus Ikdam. Sekarang ini kita tidak mengadakan karena apa? Situasi kita sekarang ini rumah sakit dalam keadaan membenahi pola rumah sakitnya karena aturan yang lebih baru. Bagian kita mengejar rumah sakit kita tidak tinggal yang lain. Kemudian juga karena situasinya bersamaan dengan tahun politik pilkada. Jadi karena ada pilkada itu akhirnya hallnya ini kita adakan secara sederhana.
Oleh karena itu pada keluarga Suhada yang siapa yang dimanapun juga yang bisa terjangkau oleh suara ini, kami mohon monggo kita tetap selalu eling kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia di Kolombo dan dimakamkan juga di Maskelia. Sedangkan makam yang di Ngampel ada makam simbolisnya, maka jangan sampai kita lupa untuk tidak mendoakan mereka. Insya Allah dengan mendoakan mereka, kita semuanya anak cucunya menjadi orang yang soleh, dan akhirnya antara keluarga kita telah meninggal dunia dan kita pun menjadi orang-orang yang akhirnya nanti mudah-mudahan menjadi ahlul jannah. Amin. Demikian Mbak Ulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi meskipun acaranya sederhana, tapi kita tidak lupa selalu mengiling-iling tadi Raden, mengiling-iling dan mendoakan para ahli Suhada ngoten. Terima kasih Bapak Zain Aminuddin. Semoga perbincangan kita pagi ini membawa manfaat bagi kita semua. Jangan pernah melupakan sejarah, apalagi meninggalkannya. Rumah Sakit Suhada Haji mudah, ramah, nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.